Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Shalawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Kepada yang terhormat panitia penyelenggara lomba dalam rangka peringatan Hari Santri, Bapak Ibu Dewan Juri dan teman-teman yang saya sayangi dan cintai. Bapak Yakut Khalil Kaumas menyampaikan bahwa tema Hari Santri 2021 adalah Santri Siaga Jiwa dan Raga. Tema ini tidak terlepas dari kondisi saat ini, di mana kita masih berada pada masa pandemi COVID-19. Semoga kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah. Kemudian, apa maksud dari Santri Siaga Jiwa dan Raga? Maksudnya adalah kita sebagai santri diharapkan menjadi individu yang kuat, sehat, tangguh, dan mempunyai rasa cinta terhadap bangsa Indonesia ini. Santri yang sehat jasmani dan rohani, santri yang kuat ingatan dalam mempelajari dan menghafal materi ilmu yang dipelajari, akan mampu menjadi generasi penerus bangsa yang dapat diandalkan untuk mencapai peradaban yang lebih maju dan beradab. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dengan kuatnya visi dan misi santri berdasarkan Quran di atas, maka akan terwujudlah santri yang handal dan berakhlakul karimah. Santri yang mampu menjadi personal campaign atau sosok pelopor Indonesia yang mendunia, yaitu Islam yang lahir di Indonesia, Islam yang tidak jumud, Islam yang tidak kaku namun tidak bebas, tidak liberal, umat yang tengah-tengah, umat yang wasatiyah. Sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan lahir di negara tercinta Indonesia ini. Lantas, bagaimana cara mewujudkan agama Islam ya rahmatan lil alamin sehingga baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan terwujud? Mari kita ikhtiari dengan mengkampanyekan moderasi beragama. Apa moderasi beragama itu? Berdasarkan sumber dari Kementerian Agama, moderasi beragama berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio yang berarti tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Sedangkan dalam bahasa Inggris mempunyai arti rata-rata, baku, dan tidak berpihak. Kemudian dalam bahasa Arab mempunyai makna wasatiyah atau tengah-tengah. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa moderasi beragama adalah sikap dan pandangan yang tidak berlebihan, tidak ekstrim, dan tidak radikal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Shadaqallahul 'adzim. Yang artinya, dan demikian kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Berdasarkan ayat di atas, apakah kita masih ragu dalam memperjuangkan moderasi beragama? Apakah kita masih ragu, wahai para pemuda generasi penerus agama Islam? Jawablah, tidak, tidak dan tidak. Keraguan harus kita lawan, keraguan harus kita buang jauh-jauh, agar moderasi beragama menjadi pijakan kita bersama, sehingga tercipta bangsa yang jauh dari permusuhan, jauh dari pertikaian, menjadi bangsa yang rukun antar sesama umat beragama maupun sesama umat seagama. Lantas, bagaimana cara mewujudkan Indonesia yang besar dan damai? Caranya adalah
dengan menerapkan nilai-nilai moderasi beragama dalam berbagai hal. Yang pertama, pahami bahwa keberagaman agama dan budaya merupakan sunnatullah di bangsa Indonesia ini. Yang kedua, kembalikan pokok-pokok ajaran Islam kepada nilai-nilai kemanusiaan. Pandang mereka yang berbeda agama sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mempunyai persamaan, yaitu sama-sama makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, membuat kesepakatan atau komitmen bersama. Kita dan orang lain pasti mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu, marilah kita bangun rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi. Yang keempat, ciptakan kondisi yang damai, kondusif, dan tertib. Dan yang terakhir atau kelima, tanamkan pada diri kita rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Bangsa di mana tempat lahir kita, tempat belajar kita, tempat bekerja dan hidup kita, tempat akhir hayat kita. Untuk itu, marilah kita jaga bangsa Indonesia ini bersama-sama. Mudah-mudahan dengan moderasi beragama mampu menjadi jembatan atau wasilah agar tercipta bangsa yang besar dan damai, bangsa yang penuh dengan keberagaman. Disinilah peran para pemuda, khususnya santri, sangat dibutuhkan untuk menjadi superpower dalam percepatan moderasi beragama di negara Indonesia tercinta ini. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.